Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatul Komariah. Saya RB Muhammad Zainal Abidin. Kami dari kelompok 5 jurusan Teknik Industri kelas B. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan hasil analisis postur tubuh pekerja dengan menggunakan metode Rula-Reba. Sebelum masuk ke hasil analisis postur kerja, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Rula dan Reba. Yang pertama ada Rula. Rula merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis tubuh bagian atas. Metode ini memberikan perkiraan derajat muskuloskeletal disorders pada tugas yang memakan bagian tubuh pekerja mulai dari lengan, leher hingga ke kaki. Yang dimaksud muskuloskeletal disorder merupakan keluhan yang dialami pada bagian otot skeletal. Dan salah satu penyebab terjadinya keluhan tersebut adalah aktivitas angkat-angkut yang dilakukan secara manual. Sedangkan yang dimaksud Reba merupakan metode analisis yang dibuat untuk mengevaluasi sikap buruh. Selain itu, teknik Reba juga memperhitungkan tumpukan di tangan dalam kerangka kerja, bagaimana kondisi pegangan, dan aktivitas yang dilakukan. Analisis Reba dapat dilakukan pada punggung, tangan, leher, kaki, dan lain-lain. Metode Reba ini digunakan untuk menganalisis data secara keseluruhan. Oke, langsung saja kita ke hasil analisis pembahasan metode Rula-Reba pada operator yang pertama. Seperti pada gambar yang pertama, upper arm position membentuk sudut 35,3 derajat. Untuk lower arm-nya membentuk posisi 53,4 derajat. Untuk wrist position 97,3 derajat. Selanjutnya ada neck position atau posisi leher membentuk sudut 32,2 derajat. Dan trunk position atau posisi punggung membentuk sudut 23,3 derajat. Dan leg position atau posisi kaki membentuk 151 derajat. Baik, kita langsung saja ke perhitungan metode Rula. Untuk grup A, Arm and Wrist Analysis. Yang pertama ada Locate Upper Arm Position atau posisi lengan atas. Posisi lengan atas berdasarkan pada gambar kerja Rula itu menghasilkan sudut 35,3 derajat. Sehingga pada kotak upper arm itu ditulis angka 2 dan tidak ada penyesuaian seperti bahu naik atau ditarik dan tidak ada sandaran apapun. Untuk step kedua, locate lower arm position atau posisi lengan bawah. Di situ tertulis angka 1 dikarenakan sudut yang membentuk lower arm membentuk sudut 53,4 derajat. Selanjutnya untuk locate wrist position atau step 3 dalam kotak diisi angka 3 dikarenakan sudut yang membentuk pergelangan tangan itu melebihi 15 derajat. Untuk yang step 4 wrist twist dihasilkan angka 2 dikarenakan posisi tangan itu seperti menelungkup, bukan seperti orang salaman. Yang selanjutnya ada step 5. Step 5 itu diperoleh dari tabel A. Kita masukkan hasil analisis yang tadi. Untuk upper arm-nya itu 2, lower arm-nya 1, kemudian wrist position itu 3 dan wrist twist
adalah 2. Kemudian kita proyeksikan garis tersebut sehingga hasil titik pertemuan antara tabel upper arm, lower arm, dan wrist position itu menghasilkan angka 4. Kemudian kita tulis di bagian sini. Selanjutnya ada step 6. Step 6 itu menunjukkan bahwa apakah pekerjaan tersebut statis atau dilakukan secara berulang dalam 1 menit. Dikarenakan pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh operator pertama itu lebih dari 10 menit, maka kita tulis angka 1. Kemudian untuk step 7, penambahan beban. Untuk bebannya itu ringan sehingga kita tulis angka 0. Untuk step 8 itu dihasilkan dari penjumlahan dari step 5 hingga 7 sehingga dihasilkan angka 5. Kita lanjut ke grup B, neck, trunk, and leg analysis. Yang pertama ada posisi leher. Berdasarkan pada lembar kerja Rula, dengan membandingkan data postur tubuh pekerja didapatkan nilai 4 dikarenakan neck position yang membentuk pada operator pertama itu adalah 32,2 derajat. Sehingga kita tulis angka 3. Kemudian untuk penyesuaiannya, karena di situ terdapat bending atau posisi miring, sehingga kita tambahkan 1. Dan untuk kotak located neck position itu diisi angka 4. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya ada located trunk position atau posisi punggung. Posisi punggung pada operator pertama membentuk sudut 23,3 derajat. Untuk penyesuaiannya, pada operator pertama itu ada bending, sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya step 11. Untuk kaki. Apabila kaki dalam posisi nyaman, itu ditambah 1, dan apabila tidak dalam posisi nyaman ditambah 2. Untuk operator pertama, posisi kaki itu ditekuk sehingga kurang nyaman. Lalu kita tulis angka 2. Untuk tabel yang B, kita masukkan hasil analisis dari posisi leher hingga ke kaki. Posisi leher itu adalah 4, posisi punggung juga 4, dan posisi kakinya itu 2. Lalu kita proyeksikan dan hasil titik temu atau titik perpotongan pada tabel tersebut adalah 7. Kita tulis pada step 12. Selanjutnya ada step 13, yaitu apakah pekerjaan tersebut termasuk statis atau repeat atau pekerjaan yang diulang. Karena pekerjaan pada operator pertama membutuhkan waktu lebih dari 10 menit, jadi kita tulis angka 1 untuk kotak step 13. Selanjutnya step 14. Step 14 itu penambahan beban. Karena bebannya ringan, kita tulis saja 0. Lalu untuk step 15 itu adalah hasil penjumlahan dari step 12 hingga ke 14. 7 ditambah 1 itu sama dengan 8. Dan hasil dari step 8 itu 5 kita tulis di tabel C, lingkari untuk bagian wrist and arm score. Dan hasil dari step 15 kita tulis pada
tabel C bagian net, trunk, and leg score. Lalu kita proyeksikan dan hasil titik perpotongan pada tabel tersebut adalah 7. Sehingga final score dari metode Rula pada operator pertama itu adalah 7. 7 di situ adalah investigate and implement change. Perlu dilakukan perubahan segera. Selanjutnya ada metode Reba untuk operator yang pertama. Step 1 itu ada locate next position. Di situ tertulis angka 3 dikarenakan sudut yang membentuk pada leher operator pertama yaitu 32,2 derajat. Yang dimana 32,2 derajat itu melebihi 20 derajat sehingga kita tulis plus 2. Dan untuk penyesuaiannya pada operator pertama itu ada sedikit bending, jadi kita tambahkan 1. 2 ditambah 1 itu 3 dan kita tulis untuk next score-nya itu di sini. Untuk step 2, locate trunk position atau posisi punggung. Sudut yang membentuk posisi punggung pada operator pertama adalah 23,3 derajat. Itu berarti di sini plus 3. Dan untuk penyesuaiannya kita tambahkan 1 karena ada bending. 3 ditambah 1 itu sama dengan 4. Dan untuk trunk score position adalah 4. Langkah selanjutnya adalah step 3, yaitu bagian kaki. Bagian kaki pada operator pertama membentuk sudut 151 derajat, yang dimana posisi kakinya itu adalah menekuk. Di sini posisi menekuk itu adalah 2, dan apabila lebih dari 60 derajat ditambah 2. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Seharusnya di sini itu tertulis angka 4, bukan 3. Dan untuk step 4 itu didapatkan dari hasil tabel analisis dari step 1 sampai ke 3. Tabel A di sini kita tulis untuk trunk posture score itu adalah 4. Untuk neck position itu adalah 3. Dan untuk legs-nya itu 4. Jadi kita proyeksikan hasilnya 9. Lalu kita tulis pada step 4 di sini. Untuk penambahan beban, kita anggap beban itu ringan karena hanya memegang benda yang tidak berat. Sehingga di sini ditulis 0. Kemudian untuk step 6 itu hasil dari penjumlahan step 4 dan 5. 9 ditambah 0 sama dengan 9. Untuk selanjutnya adalah grup B, arm and wrist analysis. Step 7 itu locate upper arm position atau posisi lengan bagian atas. Posisi lengan bagian atas diperoleh angka 2 di sini dikarenakan sudutnya 35,3 derajat yang berada di sini. Selanjutnya step 8 locate lower arm position. Itu diperoleh angka 1, diperoleh dari sini dikarenakan lower arm pada operator pertama membentuk sudut 53,4 derajat. Kemudian untuk step 9 ada locate wrist position atau posisi pergelangan tangan. Posisi pergelangan tangan
membentuk sudut lebih dari 15 derajat sehingga kita tulis 2. Untuk step 10 adalah hasil dari tabel B, yang dimana tabel B itu diperoleh dari hasil analisis step 7 sampai 9. Kita masukkan satu persatu ke dalam tabel. Untuk upper arm-nya itu 2, lower arm-nya 1, dan wrist position itu adalah 2. Lalu kita proyeksikan dan titik potongnya itu ada di angka 2. Lalu kita tulis 2 di sini, di bagian ini. Untuk step 11 adalah coupling score. Untuk coupling score-nya ini kenapa ditulis angka 1? Dikarenakan posisi genggaman pekerja pada saat memegang beban itu cukup baik. Sehingga untuk step 12 ini hasil dari penjumlahan step 10 dan 11. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan hasil dari step 12 kita masukkan pada tabel C itu di sini, dan hasil dari step 6 itu adalah 9, kita lingkari di sini. Lalu kita proyeksikan dan ketemu di titik 9. Kita tulis pada tabel C score. Dan langkah terakhir itu step 13. Itu menunjukkan apakah pekerjaan tersebut statis atau repeat. Karena tadi pada tabel rula termasuk pekerjaan yang statis melebihi dari 10 menit, kita tulis angka 1. Jadi final reba score di sini adalah 9 ditambah 1 sama dengan 10. Untuk 10, pada tabel reba itu menunjukkan risiko yang tinggi sehingga diperlukan perubahan yang segera. Selanjutnya hasil penarikan sudut pada pekerja kedua atau operator kedua, di mana upper arm-nya itu membentuk sudut 42 derajat, lower arm-nya membentuk sudut 121 derajat, neck position membentuk sudut 47 derajat, untuk trunk position atau posisi punggung membentuk 43 derajat, dan posisi kaki itu sama dengan 57,2 derajat. Langsung saja kita ke tabel rula pada operator yang kedua. Yang pertama ada arm and wrist analysis. Step pertama, locate upper arm position atau posisi lengan bagian atas. Kenapa di sini tertulis angka 2? Dikarenakan sudut upper arm itu membentuk 42 derajat, yang dimana 42 derajat itu berada di sini. Sehingga kita tulis angka 2. Selanjutnya ada locate lower arm position. Untuk locate lower arm position itu membentuk sudut 121,2 derajat. Sehingga kita tulis angka 2. 121 itu termasuk di sini. Dan untuk penyesuaiannya tidak ada. Selanjutnya step 3. Locate wrist position atau posisi pergelangan tangan. Untuk posisi pergelangan tangan pada operator kedua itu lurus atau sejajar dengan lengan, sehingga kita tulis di sini 1. Angka 1. Angka selanjutnya yaitu wrist twist. Apakah posisi pergelangan tangan membentuk seperti orang bersalaman atau menengadah atau menelungkup? Karena pada gambar operator 2 itu posisi tangannya seperti menelungkup atau mendorong beban, kita tulis di sini angka 2. Selanjutnya step 5. Step 5 itu hasil dari tabel A, yang dimana tabel A diperoleh dari hasil analisis
step 1 sampai 4. Kita masukkan ke dalam tabel satu persatu. Untuk upper arm-nya di sini adalah 2, lower arm-nya sama dengan 2 di sini. Selanjutnya wrist position itu 1 dan wrist twist-nya 2. Kita proyeksikan dan titik potongnya itu adalah di angka 3 di sini. Kita tulis 3 pada step 5. Selanjutnya ada add muscle score atau apakah pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan statis atau repeat. Karena pekerjaan operator 2 tidak termasuk pekerjaan statis atau repeat, maka kita di sini ditulis 0. Dan untuk beban, penambahan beban kita umpamakan box yang didorong itu sebesar 25 kg, di mana 25 kg itu merupakan nilai yang lebih besar dari 22 pounds, sehingga di sini ditulis 3. Kemudian untuk step 8 itu hasil dari penjumlahan step 5 sampai 7. 3 ditambah 0 ditambah 3 hasilnya sama dengan 6. Selanjutnya untuk grup B, neck, trunk, and leg analysis. Step 9, locate neck position. Itu di sini tertulis 4 dikarenakan sudut yang membentuk leher pada operator kedua itu sebesar 47 derajat. Yang dimana 47 derajat itu di sini. Dan terdapat bending atau miring pada posisi leher sehingga ditambahkan 1 untuk penyelesaiannya. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita tulis next score-nya itu 4. Selanjutnya locate trunk position atau posisi punggung. Posisi punggung pada operator kedua membentuk sudut 43 derajat. Di mana 43 derajat itu di sini. Dan untuk posisi punggung tidak ada penyesuaian, sehingga kita tulis 3 saja di sini. Untuk step 11, posisi kaki. Apabila posisi kaki dalam keadaan nyaman, kita tambahkan 1, dan apabila tidak, kita tambahkan 2. Karena posisi kaki pada operator kedua itu dalam posisi nyaman ketika mendorong, kita tulis angka 1 di sini. Lalu untuk step 12, hasil dari proyeksi tabel B, yang dimana tabel B diperoleh dari step 9 hingga ke 11. Next score-nya itu 4, trunk score-nya itu 3, dan untuk leg position itu 1. Kita tarik garis di sini dan ketemu angka 6. Jadi untuk step 12 itu hasilnya 6. Dan untuk step selanjutnya, step 13 itu adalah apakah pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang lebih dari 10 menit atau statis, ataukah pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan yang diulang. Karena pekerjaan pada operator kedua itu tidak termasuk pekerjaan statis atau repeat, sehingga kita tulis 0 di sini. Untuk step 14 adalah penambahan beban. Penambahan beban kita umpamakan bebannya itu 25 kg dan di sini lebih dari 22 poin. Jadi kita tulis 3. Dan step terakhir yaitu step 15, hasil dari penjumlahan step 12 sampai 14. 6 ditambah 0 ditambah 3 itu sama dengan 9.
Lalu, hasil dari step 15 ini kita masukkan ke kolom tabel C. Karena di sini tabel C hanya sampai 7 plus, jadi kita lingkari yang paling besar angkanya di sini. Dan untuk Width and arm score itu didapat dari sini, yaitu 6. Kemudian kita tarik garis, proyeksikan dengan bagian neck trunk and leg score, sehingga ketemu angka 7. Jadi final score dari metode Rula untuk operator kedua adalah 7. Dan 7 di sini adalah investigate and implement change, yang dimana angka 7 ini diperlukan perubahan segera. Oke, kita masuk ke reba dari operator kedua. Step pertama, lokasi next position. Next position mendapatkan sudut 47 derajat dan didapatkan skor 3. Kita lanjut di step kedua, rocket trunk position. Mendapatkan sudut 43 derajat dan mendapatkan skor 3. Kita lanjut ke step ketiga, legs. Mendapatkan sudut 57,2 derajat dan juga mendapatkan skor 3. Kita lanjut ke step keempat. Step keempat adalah penjumlahan dari step 1 sampai step ketiga. Dapat dari 57 dari tabel. Trunk position score mendapatkan poin 3. Next mendapatkan poin 3. Next mendapatkan poin 3 dan kita tarik lurus ditemukan titik di 7. Ditemukan di 7. Kelima, press and upload for mendapatkan poin 2. 7 tambah 2 tambah 9. Itu hasil dari step ke-6. Kita masuk ke B, arm and waist analysis. Step 7
derajat double 59,4 bagi 3 adalah itu bermakna 155 tambah 2 karena tidak 11 dalam delta PLD yaitu penjumlahan dari analisis dari 9 sampai step ke 11 kita masukkan naik posisi yang 3 sekarang posisi yang standar yang 3 nilai skor yang 3 2 maksudnya sorry dan kita terus dapatkan posisi ke 5 itu skor 5 ke 13 mendapatkan skor 1 ke 14 mendapatkan skor 3 5 tambah 1 tambah 3 kemudian kita masuk ke tabel B list and farm score 6 and next score 9 dari step 15 transfer 6 dilakukan 9 7 kita terus mendapatkan posisi ke 7 dengan skornya adalah 7 kemudian investigasi dan pengecekan ulang kita masuk ke Vega from analysis dan mendapatkan sudut 74,8 posisian mendapatkan sudut 59,4 mendapatkan skor 3 next dan lagi mendapatkan sudut 155 derajat mendapatkan skor 4 yang keempat skor MBA itu analisis dari step sampai ke step 3 masuk ke tabel tanpa skor kita mendapatkan 2 mendapatkan 3 sorry nextnya kita mendapatkan 2 nextnya kita mendapatkan 4 dan terus mendapatkan ke poin ke 7 step 4 dapat 2 step 5 dapat 2 7 tambah 2 mendapatkan 9 masuk ke B arm and risk analysis mendapatkan sudut 30,1 derajat yaitu mendapatkan skor 1 kedapatan bawah dalam posisian mendapatkan sudut 17,5 derajat step 9 langsung secara tulis dengan pekerja dapat skor 1 kita masuk ke step 10 dapat skor internet review dan itu analisis dari step 7 sampai step ke 9 kita lakukan lawannya 1 dan risk posisi 1 ditemukan tarik terus 1 di step 11 polling score mendapatkan skor 1 di step 12 berbagi jumlah dari step 10 sampai 11 ke 1 dengan 2 kita masuk ke tabel C
Jadi, hasil kesimpulan dari analisis Rula dan Reba, semakin besar hasil skor Rula Reba yang didapat, maka semakin urgent pula solusi perbaikan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai hasil analisis Rula Reba. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.